Halo halo Taurus, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Kali ini kita general reading terkait keuangan. Jadi sebelumnya aku sudah pernah buatkan, tapi kemudian beberapa bulan aku sempat off. Nah, kali ini bulan Oktober aku mau bacakan terkait keuangan untuk Sun, Moon, Rising, Venus, Mars in Taurus. Seperti biasa ini akan menarik banyak energi, jadi mungkin ada yang resonate, ada yang sebagian. Kalau kamu ingin personal reading yang spesifik ya, jadi hanya kamu aja yang dibacakan, silakan booking personal reading. Oke, Taurus. Sudah ada Six of Swords. Ada progres ya, ke arah yang lebih baik. Eight of Pentacles. Oke, terlalu banyak. Cuman aku merasakan sepertinya Taurus ini masih ada rasa pesimis gitu ya. Atau mungkin belum bisa move on. Bagi yang terpaksa berhenti bekerja atau berhenti usahanya gitu ya. Kelihatannya kamu masih terbayang-bayang. Masih terngiang-ngiang dengan usaha atau penghasilan sebelumnya. Nah, di bulan Oktober ini kita bahas ya. Yang aku rasakan justru kamu itu akan bisa mendapatkan seperti apa yang pernah kamu dapatkan sebelumnya. Meskipun kamu sudah tidak bekerja di tempat itu lagi atau sudah tidak usaha di bidang itu lagi gitu ya. Mungkin kalau kamu masih ingin mencoba, misalnya kamu melamar pekerjaan di perusahaan yang bidang usahanya itu mirip atau sama dengan perusahaan kamu sebelumnya, atau kamu ingin membangun usaha ya, merintis usaha lagi dengan usaha yang mirip dengan usaha sebelumnya, ada kemungkinan masih bisa, masih ada peluang. Tapi utamanya kamu itu harus move on dulu. Karena di sini ada Six of Swords yang artinya kamu itu perlu move on, perlu menenangkan diri dulu. Dan aku rasakan ya bulan Oktober ini banyak zodiak yang akan mengalami perbaikan ya di keuangan, di finansial ya, terkait itu usaha maupun pekerjaannya akan membaik dari sebelumnya. Jadi di sini ada pesan positif, yaitu kalau kamu pernah gagal atau kamu berhenti gitu ya, di bulan Oktober kamu bisa memulai lagi. Kamu akan bisa mengupayakan lagi gitu ya dengan apa yang kamu punya. Meskipun kamu merasa apa mungkin ya aku mampu, kan modalnya dari mana gitu ya, atau fasilitasnya kayaknya aku belum punya fasilitas yang bisa mensupport. Yang aku lihat sih di sini ya, mungkin kamu bisa mencari apakah itu teman lama atau kamu pikirkan kembali gitu ya cara-cara waktu dulu. Siapa tahu dari situ ya ada poin-poin yang bisa kamu terapkan jika kamu ingin memulai lagi. Nah, kalau misalkan kamu itu sempat berhenti bekerja, kamu bisa mulai melamar pekerjaan lagi gitu ya. Mungkin di sini tidak perlu kamu membuat terobosan atau tidak perlu kamu itu kebingungan gitu ya. Aku harus gimana nih? Aku mulainya kayak gimana? Lakukan seperti yang pernah kamu lakukan aja gitu ya. Mengirimkan lamaran. Kalau memang CV itu kamu ingin perbaiki, bisa diperbaiki. Tapi aku melihatnya tidak perlu yang sampai dirombak habis-habisan. Yang sampai kamu itu pusing 7 keliling gitu ya. Memikirkan bagaimana caranya supaya kali ini tidak gagal lagi. Karena di sini masalahnya bukan kamu itu kurang atau intinya tuh kegagalan yang kemarin itu bukan karena 100% kesalahan di kamu gitu ya. Itu hanya salah satu fase hidup juga yang aku rasakan seperti itu. Meskipun kamu ada kesalahan, tapi sebenarnya itu adalah fase hidup yang perlu kamu lalui. Jadi kamu harus belajar dari kesalahan yang lalu gitu ya, yang sudah lewat. Intinya kamu bisa memulai lagi tanpa kamu harus kelimpungan, tanpa kamu harus kebingungan. Jadi mulailah dengan
apa yang kamu punya gitu ya. Yang penting hati kamu itu sudah melihat ke depan. Jadi nggak selalu mengingat yang pahit-pahit di belakang. Di sini juga ada sebagian Taurus ya, yang disarankan lebih baik membangun usaha sendiri ketimbang kembali bekerja di perusahaan orang lain. Aku merasakan mungkin ada teman lama atau kenalan lama yang bisa membantu kamu gitu ya. Bagaimana sih untuk bisa merintis usaha? Dan juga di sini kalau kamu ingin merintis usaha, di sini juga ada warning. Kamu perlu berhati-hati, jangan sampai kamu itu melakukan cara-cara yang kurang baik gitu ya. Jadi lakukan usaha dengan benar, mulai dari awalnya gitu ya, prosedur, perizinan dan lain-lain, meskipun ada orang yang menawarkan jalan pintas. Jangan sampai kamu terkecoh karena energinya sudah positif gitu ya. Tapi di sini ada The Magician. Di sini aku merasakan ada sesuatu yang mungkin menggiurkan, yang kelihatannya too good to be true. Nah, lebih baik kamu jangan ikuti itu ya, kalau memang itu too good to be true. Artinya itu seperti sesuatu yang di luar nalar gitu ya, di luar logika. Ibaratnya tuh kamu misalnya menanam padi tapi kamu menghasilkan pohon duit gitu ya, kan nggak mungkin gitu ya. Jadi hati-hati dengan tawaran dari orang juga. Lebih baik kamu merintis dengan usaha sendiri, dengan apa yang kamu punya, dan kelihatannya kamu akan bisa kok gitu ya. Kalau kamu ada tawaran dari pekerjaan atau kantor lama, di sini sebenarnya masih bisa kamu pertimbangkan. Tapi kamu perlu melihat gitu ya, dulu itu keluarnya kenapa. Terus, sebagian kecil dari Taurus ya, aku merasakan kalau misalnya kamu keluar dari kantor yang lama itu dengan perasaan kecewa ya, atau kamu merasa diperlakukan tidak adil, kamu perlu berhati-hati ya, karena memang ada hal-hal yang kurang baik gitu ya. Mungkin ada yang menggunakan cara-cara yang tidak jujur, cara-cara yang tidak transparan, tapi mungkin ada juga yang sosok orang yang punya magic, kemudian dia itu ingin mencelakai kamu gitu ya. Nah, daripada kamu kembali ke lingkungan yang ada orang-orang seperti itu, lebih baik kamu move on ke depan. Jadi bukan berarti kamu nggak boleh kembali gitu ya, tapi kalau mau kembali kamu perlu cek dan recheck, cross check, dan benar-benar kamu pertimbangkan matang-matang gitu ya. Pertimbangkan apa ada yang dulunya ya waktu kerja atau di usaha kamu yang sebelumnya itu dirusak oleh black magic gitu ya, atau mungkin kamu sendiri yang menggunakan magic. Nah, kalau bisa sih ya, di usaha yang sekarang atau di pekerjaan yang sekarang ke depannya jangan melakukan hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau kamu ingin meningkatkan usaha, mengembangkan usaha, ingin supaya pekerjaan kamu itu bagus gitu ya, ingin usaha kamu laris, gunakanlah cara-cara yang normal-normal aja. Kalaupun ingin membantu gitu ya, effort kamu atau usaha kamu bisa dengan berdoa atau hal-hal yang positif gitu ya. Jangan gunakan hal-hal yang terlarang kayak gitu. Oke, sekarang kita tarik oracle advice. Ada pesan apa untuk keuangan Taurus di bulan Oktober? Jadi kelihatannya ya, secara keseluruhan, kalau bisa disimpulkan, keuangan kamu itu akan membaik gitu ya. Asalkan kamu bisa move on dari cara-cara lama atau hal-hal lama yang sudah tidak baik atau memang tidak baik. Nah kan, ada opportunity, ada kesempatan. Saat aku buka ini, hujan turun ya. Setelah sekian lama nggak hujan, semoga itu pertanda positif ya, pertanda baik bahwa rezeki itu akan deras datangnya seperti hujan. Ada kesempatan buat kamu, jadi tinggalkanlah masa lalu gitu ya. Kesempatan terbuka lebar.
ada kesempatan lebar terbuka di depan sana gitu ya. Dan karena ini reading terkait finansial, keuangan, pekerjaan, usaha, dan di sini bisa dilihat ya gambarnya, ini menandakan keberlimpahan di keuangan, di usaha kamu, di pekerjaan kamu. Jadi lihat saja ke depan gitu ya, tinggalkan yang di belakang. Oke, Taurus, so demikian dulu reading kali ini, semoga membantu. See you and take care.